Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 2 Februari 2021. Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Sebagai orang Yahudi, Yusuf dan Bunda Maria mempersembahkan bayi Yesus sebagai ungkapan ketaatan dan iman mereka kepada Allah. Mereka yakin bahwa Yesus adalah milik Allah. Karena itu harus dipersembahkan kepada Allah. Peran Maria dan Yusuf dalam peristiwa ini luar biasa sekali. Mereka menanamkan tradisi keagamaan sejak dini kepada Yesus. Kalau anak perlu diperkenalkan, diberi teladan dan diajarkan hukum Tuhan sedari awal. Kedua, dengan menyunatkan, menamai, menguduskan dan mempersembahkan Yesus di Bait Allah, Yesus dimaklumkan sebagai anak yang sah menurut hukum Taurat. Jadi, di samping menanamkan tradisi, Yusuf dan Maria juga mendidik Yesus agar taat dan beriman penuh pada Allah. Keluarga kudus melakukan ketentuan itu dengan mempersembahkan korban sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati yang menandakan kalau Yesus dari kalangan keluarga yang sederhana yang tidak mampu membeli domba untuk dipersembahkan di Bait Allah. Namun pada akhirnya justru Yesus menjadi anak domba sejati yang mengorbankan nyawanya demi menebus dosa-dosa kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 32. Haleluya, haleluya, haleluya. Dialah terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom untuk kita sekalian. Sejak kecil, kedua orang tua saya selalu setia mengajari saya cara untuk berdoa. Mulai dari bikin tanda salib, menghafal doa-doa, diajak ke gereja, disuruh ikut sekolah minggu dan ikut kegiatan-kegiatan lainnya di gereja. Mereka juga memberi teladan dalam partisipasi aktif di lingkungan ataupun juga di paroki. Saya bersyukur sekali sejak kecil
diajak doa rosario di lingkungan, pendalaman iman, misa. Semua itu menumbuhkan panggilan untuk menjadi seorang imam. Kalau orang tua saya cuek bebek, mana mungkin ada benih panggilan dalam diri saya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah sangat inspiratif. Yusuf dan Maria menunaikan perintah Taurat sebagai ungkapan ketaatan sekaligus iman mereka akan Allah. Mereka membawa bayi Yesus ke bait Allah untuk dipersembahkan sesuai dengan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab Imamat 12 ayat 6. Perlu kita ingat bahwa jarak dari Nazaret ke Yerusalem sejauh 140 km. Dan kala itu tidak ada mobil apalagi pesawat. Mereka harus berjalan dan membawa bayi, pasti sesuatu yang merepotkan dan menyulitkan. Namun ini dibuat oleh Yusuf dan Maria sebagai ungkapan cinta akan Allah dan hukumnya. Di zaman milenial ini, terkadang keluarga-keluarga karena kesibukan masing-masing orang tua menyerahkan pendidikan agama anak-anak mereka pada kurikulum di sekolah, kepada para pendamping dan katekis di gereja, sekedar mengikutkan mereka pada retret, rekoleksi, namun di rumah tidak ada bimbingan, arahan, dan pengajaran, bahkan keteladanan dalam beriman. Tidak ada kebiasaan berdoa bersama sebelum dan sesudah makan, sebelum beristirahat ataupun ketika bangun. Tidak ada habitus untuk pergi ke gereja bersama. Alhasil, anak-anak tidak mengalami pertumbuhan iman. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah pondasi iman bagi anak-anak. Mari kita tunaikan janji baptis dan janji perkawinan saudara-saudari untuk mendidik anak-anak sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya. Jangan sampai seperti seorang ibu pernah suatu kali datang kepada saya ketika saya mendampingi retret anak-anak. Ibu ini mengatakan demikian, "Romo, titip anak saya ya retret ya. Nanti pulang jadi baik ya." Dalam hati saya dititipkan di 3 hari 2 malam, tapi pulang anaknya harus jadi baik. Sementara ia tinggal bersama-sama dengan orang tua 7 kali 24 jam. Semoga orang tua, keluarga-keluarga senantiasa memberikan pembelajaran, pendidikan iman, dan keteladanan untuk anak-anak supaya mereka semakin bertumbuh dalam iman akan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.